guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, perkenalkan nama gue Albi Habibi. Gue mau cerita pengalaman mistik petik yang diambil dari aplikasi X yang berjudul Misteri Kamar Hotel 404 Story by Diki. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2019. Waktu itu Diki mutusin buat resign dari kerjaan di kota besar dan balik ke kampung halaman di kota X. Nah, pas sudah balik, ada temennya, sebut saja Hasan, yang ngasih tahu kalau ada lowongan kerja di hotel daerah pusat kota X. Kemudian Diki nyobalah ngelamar dengan posisi lamaran resepsionis di hotel tersebut. Dan gak lama kemudian Diki keterima dan dihubungi langsung oleh pihak HRD hotel buat ikut masa pengenalan lingkungan kerja. Waktu itu HRD ngajakin langsung muterin hotel dan dia ngenalin satu persatu tempat yang ada di hotel itu. Nah, pas lagi ngejelasin tentang kamar eksekutif, tiba-tiba Diki ngelihat ada seorang bapak-bapak berdiri di depan sebuah kamar. Bapak itu memakai pakaian kaos putih, celana jeans, dan sepatu, tapi dengan muka pucat banget. Lagi berdiri sambil ngeliatin Diki. Dan Diki berusaha mikir positif aja. Mungkin itu tamu kamar tersebut. Habis itu, Diki juga sempat nanya ke Hasan, temen yang ngasih info loker itu tentang si bapak yang dia lihat. Hasan malah nanya, lu ketemu sama bapak itu? Ya udah, nanti gue ceritain ya. Gue sekarang udah buru-buru nih, mau kerja dulu. Ya udah, Diki nggak lanjut nanya lagi. Bahkan Diki sempat lupa sama si bapak itu. Cuma Diki juga heran, kenapa ada satu kamar yang statusnya selalu out of order atau nggak boleh dijual, tapi tanpa alasan apapun. Setahu Diki sih, kalau ada status itu biasanya kamar lagi dalam perbaikan atau ada yang rusak. Nah, beberapa hari kemudian, pas Diki lagi shift malam, dia ketemu lagi sama bapak itu. Dan kali ini benar-benar bikin dia takut setengah mati. Waktu itu sekitar jam 12 malam, Diki lagi mau ke toilet. Lorong menuju toilet itu sepi banget, cuma dia doang. Pas dia hampir nyampe di toilet, dia kayak ngeliat ada orang yang berdiri di dekat toilet itu. Dan ternyata itu adalah bapak yang dia lihat tempo hari. Bapak itu ngeluarin suara seram semacam rintihan yang bikin bulu kuduk Diki merinding. Di situ Diki benar-benar gak bisa bergerak, cuma bisa ngeliatin sesosok bapak itu. Mukanya yang tadinya pucat biasa, sekarang jadi penuh darah dan luka sayat. Matanya melotot tajam ke arah Diki, seakan dia marah atau kesakitan. Badan Diki gemeteran, kaki rasanya kaku, tapi otak dia nyuruh buat kabur. Tapi gak bisa loh. Setelah badan Diki bisa digerakin, dia langsung putar balik dan lari secepat mungkin ke arah lobi dengan jantung yang deg-degan banget. Kayak masih percaya gak percaya sih sama apa yang baru saja dia lihat. Tapi Diki milih buat diam saja, gak mau nyebarin ini ke siapapun. Khawatir yang lain jadi ketakutan juga. Kirain itu aja yang bakalan Diki alamin, tapi ternyata dia masih ngalamin kejadian lain yang berhubungan sama sosok bapak itu. Ceritanya waktu itu pasif malam, udah nyelesain semua kerjaan, niatnya buat tidur sebentar di meja resepsionis. Karena udah ngantuk banget, dia langsung tertidur pulas. Nah, dalam tidur, Diki mimpi ketemu bapak yang dia lihat itu. Posisinya, Diki kayak lagi ngeliat apa yang sosok bapak itu lakuin. Tapi sosok itu gak bisa lihat Diki. Di situ, Diki diperlihatkan bapak itu seperti frustasi. Pokoknya teriak-teriak sambil jambak rambutnya sendiri. Gak lama kemudian, bapak itu kejang-kejang dan ngeluarin busa dari mulutnya. Mimpi Diki cuma sampai situ doang, karena habis itu langsung kebangun. Pas bangun, Diki masih ingat dengan jelas sama apa yang dia mimpiin tadi. Tapi gak mikir apa-apa karena mungkin aja cuma kebawa mimpi gara-gara dia kepikiran sama sesosok bapak itu. Besoknya, Diki masih shift malam. Ada tamu cewek yang check-in tengah malam sendirian. Dan 15 kemudian, tamu itu balik lagi ke meja resepsionis buat check out. Pas datang, kondisi tamu tersebut kayak ngos-ngosan habis lari. Terus kayak orang panik. Diki langsung nanya dong alasan kenapa dia minta check out padahal baru aja check-in. Nah, tamu ini cerita ke Diki kalau pas jalan ke kamarnya ngerasa ada yang ngikutin gitu, tapi dia gak berani nengok buat mastiin. Pas nyampe kamar dan kunci pintu, dia penasaran dan ngintip lubang pintu itu. Di situ dia lihat ada cowok yang berdiri tepat di depan pintunya sambil melotot ke arah lubang tempat tamu itu ngintip. Dari ciri-ciri yang disebutin, si Diki yakin itu sosok bapak yang pernah Diki lihat. Karena banyak kejadian yang berasal dari sosok itu, akhirnya pihak manajemen hotel mutusin buat ngadain pengajian tepat di kamar 404. Terus barulah Diki dapat cerita kalau ternyata sosok yang sama ini dia lihat itu adalah tamu yang meninggal di kamar 404 karena overdosis obat. Diki kaget banget pas dengar cerita karena kejadiannya mirip sedetail itu sama apa yang dia mimpiin waktu itu.
Dan dia baru ngeh kalau kamar yang statusnya out of order itu adalah kamar 404. Akhirnya karena Diki ngerasa gak nyaman kerja di sana, Diki cuma bertahan 3 minggu saja dan mutusin buat resign. Diki gak pernah ngalamin kejadian horor sebelumnya, tapi gara-gara kejadian di sana, dia jadi ngalamin kejadian yang traumatis banget buat hidup dia. Itu dulu aja ya story dari Diki yang bikin dia trauma buat ingetinnya. Makasih ya udah nonton channel dari Albi. Semoga kalian sehat selalu dan gak ngalamin kejadian serem kayak Diki dimanapun tempat kerja kalian atau tempat kalian berada. Jika ada cerita horor dari kalian semua, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih dan Albi pamit di petik selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.